Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Nugraha dan nomor NPM saya 23115396 dari Prodi Informatika. Dan kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila, dan tugasnya yang berjudul Problem Civic Competence Masyarakat Indonesia. Sebelum lanjut dalam pembahasan kelompok saya akan menjelaskan apa itu civic skill. Civic skill adalah keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses politik dan sosial. Lanjut, kelompok saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam tugas ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Erlian Farizal Junaseva, NPM 23.115384, Prodi Informatika 1. Civic knowledge adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan, hukum, dan sistem politik suatu negara. Berikut adalah 2 contoh masalah yang berkaitan dengan civic knowledge. 1. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Masalah, banyak warga negara mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam sistem politik dan hukum negara mereka. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan, memahami hak asasi manusia, atau mengetahui kewajiban pajak dan hukum. Penjelasan, ketika warga negara tidak memahami hak dan kewajiban mereka, ini dapat mengakibatkan ketidakaktifan dalam proses politik dan hukum. Mereka mungkin tidak terlibat dalam konsekuensinya. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban juga dapat merugikan negara karena mengurangi partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan hukum yang adil. Halo, nama saya Atila Arya Ramadan Patazino dengan nomor NPM 23.11.5410, kelompok 5 Pancasila. Civic disposition adalah sikap atau orientasi mental masyarakat terhadap kewarganegaraan dan keterlibatan dalam kehidupan sosial, politik, dan masyarakat. Ini mencakup berbagai sikap, nilai-nilai, dan pandangan yang mempengaruhi cara individu berpartisipasi dalam masyarakat dan proses politik. Kategori 1, sikap terhadap keterlibatan politik. Sikap proaktif terhadap pemilihan umum. Pengertiannya, ini mencakup sikap positif terhadap pemilihan umum dan keinginan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak suara. Sikap proaktif terhadap pemilihan umum mengindikasikan keterlibatan yang tinggi dalam proses politik. Masyarakat dengan sikap ini cenderung aktif dalam pemilihan umum, mendukung kampanye politik, dan berusaha mempengaruhi perubahan politik melalui pemilihan. Kategori 2, sikap terhadap keterlibatan sosial dan manusia. Sikap relawan dan kegiatan sosial. Pengertiannya, ini mencakup sikap positif terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta keinginan untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat dan individu yang membutuhkan. Masyarakat dengan sikap ini cenderung terlibat dalam kegiatan amal, relawan, dan upaya kemanusiaan. Maka, mereka berusaha untuk memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung dan berpartisipasi dalam upaya memperbaiki masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anugrahawan Cahya Putra dari kelas IF1, nomor NIM 23115380 dari kelompok 5, akan menjelaskan tentang pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Masalah, sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya. Mereka mungkin tidak tahu cara melindungi dan memperjuangkan hak-hak ini. Penjelasan, kurangnya pemahaman tentang HAM dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu dan kelompok. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk melaporkan dan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahistio Dwi Cahyo dengan NIM 23115434 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang problem civic skill yang ada di PPT kelompok kami. Civic skill adalah keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses politik dan sosial. Civic skill memiliki dua problem, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk menguasai media sosial secara sehat. Masalah, banyak individu tidak memiliki kemampuan untuk memilah-milah informasi yang mereka temui di media sosial. Mereka mungkin tidak mampu mengidentifikasi berita palsu atau hoaks, memahami sumber informasi yang dapat dipercaya, untuk mengenali bias dalam laporan berita. Penjelasan, ketidakmampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang tersebar luas di media sosial dapat mengakibatkan penyebaran disinformasi dan polarisasi masyarakat. Individu yang kurang memiliki keterampilan literasi media cenderung lebih rentan terhadap propaganda politik dan bisa membuat keputusan yang salah dalam pemilihan dan pandangan mereka atas isu-isu penting. Perkenalkan, nama saya Samuel Jeri Hartoko dari IF 01, NPM saya 23115389. Untuk civic skill sendiri, saya sudah merangkumnya di sebuah PPT bersama kelompok saya. Untuk civic skill saya, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Saya akan menjelaskan untuk masalahnya. Sebagian besar warga masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan bekerja di Indonesia. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mempengaruhi perbuatan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, demokrasi, atau komponen komunikasi ya. Saya akan menjelaskan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat membuat masyarakat Indonesia merasa tidak terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup. Mereka mempengaruhi kutibilitas pemerintahan. Civic skill seperti pemahaman tentang hak suara yang berpartisipasi dalam tata kelola politik sangat penting untuk meningkatkan masyarakat dalam politik dan memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili. Sekian, terima kasih. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok 5 yang beranggotakan aku sebagai Ahmad Ridwan Nugraha, Atila A.R. Tajenu, Anugrah Awan Cahya P, Wahyu Setio Dwi Cahyo, Erlian Fakhrizal, dan Samuel Hariha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.